Am-Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam kesempatan yang baik ini atas rahmat Allah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allahu Rabbul Alamin. Kita bisa duduk di majelis ilmu dan kemudian mencari kesempatan demi kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka yang masuk surga adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Dan mereka yang duduk di majelis ilmu menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita di perjumpaan sebelumnya, berbicara tentang 10 kurang lebih sebab yang membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi seorang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, doa adalah segalanya. Doa adalah segalanya. Dia adalah di antara ibadah terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Doa adalah perkara yang menjaminkan bagi dirinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena dengan doa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang diminta. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah keburukan yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu seseorang akan kemudian mendapati betapa nikmatnya hidup sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya hidup sebagai seorang mukmin yang mengejar surga Allah Rabbul Alamin. Karena dia selalu diberikan pertolongan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan semua itu karena doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Seingatannya kita sudah membahas berapa? 3 sebab. Tersisa berapa berarti? 7. Sebab yang keempat, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebab yang keempat, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan bahwa seorang yang ingin diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yataqarrabu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Kata mereka, hendaknya mereka mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan ibadah-ibadah yang sunnah setelah ibadah yang wajib. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri di dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam Sahihul Bukhari, di mana Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman. Ini adalah sebuah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingat ini baik-baik, bahwa Allah memastikan Allah paling dan sangat mencintai mereka-mereka yang mendekat, kata Allah, kepada diriku dengan perkara-perkara yang wajib. Dengan perkara-perkara yang wajib. Agar kita ingat bahwa yang terbaik dari amal soleh kita adalah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian amal-amal yang sunnah semata. Karena banyak di antara kita yang sibuk dengan yang sunnah, tapi lupa dengan yang wajib. Sibuk dengan tahajud, tapi lupa untuk sholat tepat waktu di sholat 5 waktu. Sibuk dengan sholat duha, tapi lupa bahwa sholat subuh pada waktunya jauh lebih wajib dibandingkan sholat duha yang tepat waktu. Puluhan tahun, belasan tahun tepat waktu, jam 8 sholat duha atau jam 9 sholat duha, tapi sholat subuh lewat. Padahal Allahu Jalla Jalaluhu mencintai mereka yang melakukan yang wajib dengan sebaik mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan begini, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah seorang hamba kemudian setelah melakukan yang wajib, kemudian dia mendekat kepada diriku dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka aku akan mencintai dirinya. Mungkin dari tadi, ini mana dalilnya? Nanti sabar. Allah sedang memberikan jalan petunjuk kepada kita, bahwa kalian jika ingin melakukan amalan terbaik, maka amalan wajib. Jika ingin dicintai oleh Allah kemudian lebih dicintai lagi, lakukan ibadah yang sunnah. Dan kalau Allah sudah cinta, kata Allah, wa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan jaga seluruh anggota tubuhnya, telinganya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, semua akan dijaga oleh Allah untuk tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Dan catat di catatannya, jika ternyata mata ini, telinga ini, tangan ini, kaki ini selalu condong kepada perkara yang haram, itu tandanya Allah belum mencintai kita. Itu tanda. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjaga segalanya. Sehingga seorang hamba tidak perlu repot-repot berjuang keras, tidak. Matanya dijaga oleh Allah, telinganya dijaga oleh Allah, seluruh anggota tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah mengatakan, fa in sa'alani la u'tiyannah. Ini yang menjadi dalil pembahasan kita. Apa kata Allah? Jika dia minta, jika dia berdoa, maka aku pasti berikan permintaannya. Karena Allah sudah cinta kepada hamba tersebut. Oleh karenanya, bagaimana bisa kemudian kita menganggap diri kita ini mustajab doanya ketika ternyata
yang wajib saja kita belum sempurna. Kalau seseorang meninggalkan yang wajib, hukumnya apa? Jemaah? Haram, dosa besar. Tapi kalau seseorang meninggalkan yang sunnah, hukumnya apa? Jemaah? Rugi. Betul rugi. Tapi kalau secara syar'i ada hukum syariatnya kalau meninggalkan yang sunnah, dosa besar? Bukan dosa besar. Kecuali meninggalkan karena merasa tidak perlu dilakukan, itu beda lagi. Tapi kalau hari ini tidak melakukan misalkan sholat duha, tidak ada masalah. Tapi kalau hari ini tidak sholat duhur, masalah tidak? Apa masalahnya? Dosa besar, merusak keislaman. Lantas kenapa kita sibuk dan selalu lebih sibuk dengan perkara yang sunnah dibandingkan yang wajib? Ada seorang ulama dari kota Madinah mengatakan bahwa mereka-mereka yang menganggap dan sibuk dengan perkara yang sunnah dan kemudian meninggalkan atau bahkan lalai dalam perkara yang wajib, fahuwa maghrur, dia adalah orang yang tertipu. Dan begitulah caranya syaitan menipu seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ahibati fillah wa ikhwani fid din. Itu perkara yang keempat. Kita masuk kepada perkara yang kelima. Dan ini yang pada hari ini, pada masa kita ini termasuk perkara yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Kata para ulama, di antara sebab yang sangat kuat membuat doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah tahari al-halal fil mat'ami wal mashrabi wal malbas. Menjaga diri untuk selalu mencari yang halal dalam masalah makanan, minuman, dan pakaian. Tidak mengkonsumsi yang haram. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muslim riwayatnya dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa, apa lanjutannya? Tayyiban. Apa artinya jemaah? Sesungguhnya apa? Jawab antum. Apa artinya? Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Apa artinya jemaah? Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali hanya yang baik. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah, Allah hanya menerima ibadah ataupun kebaikan yang dilakukan di dalam Islam yang baik-baik saja dan kemudian yang dibiayai oleh harta dan kenikmatan yang baik. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kalau infak pakai duit riba,
misalkan, diterima oleh Allah? Tidak akan diterima oleh Allah. Uang hasil menipu diterima oleh Allah? Tidak diterima. Apa alasannya? Jemaah, apa alasannya? Innallaha tayyib. Jemaah, sudah makan siang jemaah? Sudah makan siang belum? Ada yang belum? Innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan kepada para rasul. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul? Yang pertama, dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, dan kemudian beramal solehlah. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah sedang mengabarkan kepada kita dan kepada para rasulnya, amal soleh kalian harus diawali dengan rizki dan makanan dan kenikmatan yang halal yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian. Karena makanan yang tidak halal, rizki yang tidak halal akan menghancurkan amal soleh. Sehingga orang yang beriman itu harus betul-betul hati-hati ketika mencari rizki. Tidak halal tinggalkan, syubhat tinggalkan, tidak perlu diambil, dan tidak perlu takut tidak akan mendapatkan rizki. Ana ragu Ustaz, ini syubhat. Syubhat tinggalkan, selesai. Kalau kebingungan tidak perlu banyak nanya, tinggalkan, cari yang lain. Maka rizki Allah itu dijamin dan ada di seluruh permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu, ambil yang halal-halal. Dan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik-baik saja yang kami berikan kepada kalian. Itu perintah Allah kepada orang beriman, sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang yang diutus menjadi rasul, termasuk Nabi kita. Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya makan yang baik-baik saja. Pertanyaan Anda sekarang, sulitkah mencari makanan rizki yang baik sekarang? Sulit tidak Pak? Hah? Tidak. Tidak. Sepakat ini jemaah? Sepakat? Lantas kenapa nyarinya setengah mati? Jemaah, dijawab tuh. Kenapa nyarinya keluar pagi pulang? Kalau gampang, katanya gampang. Dijawab jemaah. Kenapa setengah mati? Kerja jam 7, pulang jam berapa Pak? Pulang sampai rumah jam 10 untuk rizki yang halal. Betul Pak? Kenapa susah? Ayo Pak, dijawab. Kira-kira apa perkara yang menyebabkan jadi terasa sulit, padahal rizki Allah yang halal di mana-mana? Apa jawabannya jemaah? Ya jemaah. Ya jemaah. Jawabannya
kita terlalu banyak dosa. Karena perkara yang menghalangi rizki seseorang, yang paling sering menutup bahkan rizki seseorang adalah dosa-dosanya sendiri. Bukan karena rizki Allah yang halal itu sedikit, wallahi tidak. Sampai hari kiamat, rizki Allah terhampar di mana-mana di atas permukaan bumi. Ya. Makanya jamaah, kalau zaman dulu, anak sering nyebutin ini, zaman dulu nyari rizki lebih gampang, tidak Pak? Betul? Lebih mudah tidak? Zaman dulu lebih mudah tidak? Lebih mudah kenapa? Karena maksiatnya tidak seperti sekarang. Betul Pak? Kalau sekarang maksiat dari Sabang sampai sampai Merauke, berjejer. Bukan pulau-pulau kalau sekarang, berjejer kemaksiatan di mana-mana. Itu yang mempersulit rezeki kita sekarang. Padahal rezeki yang halal itu adalah kunci mustajabnya doa seseorang. Banyak orang yang mengatakan, Ustadz, yang halal susah sekarang, yang haram ajalah. Bismillah, pakai bismillah. Nu haram lah tenan naon bismillah. Bongan atuh dan nu halalna hese susah, padahal karena dosanya sendiri. Sikat yang haram ambil. Itu yang menyebabkan kemudian tangisannya, jeritannya, permohonannya, permintaannya kepada Allah tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menyebutkan contohnya dalam hadis yang sedang kita bahas. Jamaah rahmatillah Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan wa dzakar, atau kata Abu Hurairah, wa dzakara ar-rajula yutilus safara. Kemudian Nabi, kata Abu Hurairah, menyebutkan kisah seorang laki-laki yang lama perjalanan safarnya. Artinya banyak sekali waktu yang dihabiskan di perjalanan. Ash'atha akbara, kemudian rambutnya acak-acakan, kemudian tubuhnya penuh dengan debu untuk menunjukkan bahwa perjalanannya sangat panjang. Yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabb, ya Rabb, mengangkat tangannya ke langit dan kemudian mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Kata para ulama, penyebab diijabahnya doa ada semua pada laki-laki ini. Yang pertama, lusuh. Keadaan lusuh itu diantara penyebab Allah mendengar doa kita. Karena menunjukkan kelemahan, karena menunjukkan kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, safar itu diantara penyebab dikabulnya doa. Kemudian yang ketiga, ngangkat tangan ketika berdoa, itu pun diantara penyebab dikabulkannya doa. Dan kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ngangkat tangan, sudah acak-acakan, sudah panjang safarnya. Kata Rasulullah, aina wa mat'amuhu haram, kata Rasulullah SAW, makanannya yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang diminum haram. Hasil merampas hak orang lain, menipu orang lain, memfitnah orang lain, merugikan orang lain, menzalimi orang lain. Dibelikan minuman, dibelikan makanan. Biasanya begitu jemaah. Orang kalau zalim itu biasanya dihabiskan untuk makan-makan. Betul tidak jemaah? Kalau dapat duit, ayo makan-makan. Ayo ini. Makanan yang seperti ini ketika dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian dibelikan pakaian dari hasil yang haram, maka kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu sebabnya kenapa kemudian banyak hamba Allah
yang hanya menghabiskan waktunya untuk berdoa tanpa Allah mendengar sedikit pun. Doanya rajin, tapi Allah tidak dengar dan Allah tidak akan pernah menjawab doanya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan mustajabnya doa. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana mau tanya dulu. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang mana? Dijawab jemaah. Dijawab silakan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang mana? Kenapa nggak ulang jemaah? Orang mana Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang bilang Arab. Jelas orang Arab Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang mana? Persisnya orang mana? Orang Mekah. Siapa yang baru tahu Sa'ad bin Abi Waqqas orang Mekah? Angkat tangan. Ayo jemaah. Yang lain tahu Sa'ad bin Abi Waqqas orang Mekah? Jemaah yang nggak angkat tangan. Ya jemaah. Jemaah. Ana nanya lagi jemaah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Sahabat? Sahabat istimewa atau sahabat biasa-biasa? Apa istimewanya? Di antara 10 orang yang dijamin surga. Perlu tidak kita mengenal sahabat? Perlu tidak? Perlu? Bagian dari iman bukan? Iya. Ingat baik-baik. Sa'ad bin Abi Waqqas beliau tidak pernah tidak berdoa melainkan apa yang diminta langsung diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja. Catat dulu di sini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tulis biar nggak lupa. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang Nah, betul? Mekah. Kemudian termasuk sahabat 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian yang ketiga doanya mustajab. Nah, apa? Allah. Jangan. Sampai mana tadi jemaah? Sampai Sa'ad. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang, jelas ini sekarang? Jelas? Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas diantara manusia yang mustajab doanya. Maka beliau ketika ditanya tentang kunci mustajabnya doa, jawaban beliau hanya satu. Karena apa? Karena itu yang beliau yakini sebagai penyebab, dan itulah yang dipastikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa kata beliau, ma rafa'tu biyadi luqmatan, aku tidak pernah tidak mengangkat satu suap makanan ila fami, ke mulutku, melainkan aku tahu dari mana dia datang, halal atau tidak. Jika halal masuk, jika tidak halal atau diragukan, maka beliau tidak akan pernah memakannya. Makanya orang muslim ini, orang mukmin, ketemu makanan, ketemu minuman, belum jelas halal haramnya, dimakan jangan. Dimakan jangan. Kalau betul-betul ragu. Yang jual bukan orang beriman, betul? Yang beli banyak bukan orang beriman juga. Makan di situ. Orang mukmin yang ingin doa-doanya didengar sama Allah, tidak peduli meskipun sudah masuk, meskipun sudah pesan, tapi dia ragu, dia keluar. Dia tidak akan pernah makan makanan tersebut. Kenapa? Agar doanya tidak pernah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Islam itu harus nanya, halal apa tidak? Dan pastikan
pastikan dia halal. Agar doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup kita pasti sengsara ketika Allah ternyata tidak pernah mendengar rintihan dan kesulitan kita di dunia. Masalah kita tidak akan pernah selesai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenangkan perjuangannya melawan orang-orang musyrik itu dengan doa demi doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata ikhtiar, tapi doa bergantung sama Allah. Maka Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jemaah. Doa itu bukan perkara biasa. Doa itu di antara ikhtiar terbaik yang bisa kita lakukan. Ikhtiar terbaik yang bisa dilakukan seseorang apa? Doa. Bukan ikhtiar dengan tangannya. Wajib, tapi yang lebih baik dengan ikhtiar dari ikhtiar dengan tangan apa? Doa. Karena Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi ikhtiar dengan tangan belum tentu dapat. Betul tidak? Tapi dengan doa kita pasti diberikan. Sehingga jagalah makanan kita, jaga makanan anak-anak kita. Kalau dapat yang haram, kemanakan uangnya? Jemaah, beliin motor? Boleh beliin motor? Jangan. Beliin mobil? Beliin sepatu? Jemaah, gak boleh. Beliin jaket? Beliin HP? Gak boleh. Lantas kemanakan duitnya lebar ini? Akhirnya dimakan. Ya, uangnya kemanakan? Berikan kepada sesuatu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Paham maksudnya? Jadikan sesuatu yang manfaatnya orang-orang Islam bisa mendapatkan. Jangan dimakan. Jangan dimakan. Perkara yang berikutnya, yang keenam, jamaah rahmatillah Allah. Yang keenam, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mengingat Allah. Mereka yang sering mengingat Allah adalah manusia-manusia yang akan sering diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi firraha. Ingatlah Allah ketika engkau berada dalam keadaan lapang. Ingat terus. Seakan Nabi itu sedang memberikan isyarat kepada kita bahwa kita ini lebih sering ingat Allah ketika apa? Susah. Kata Nabi jangan. Nabi bilang kenali Allah, ingatlah Allah ketika kalian justru dalam keadaan lapang. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia yang seperti ini? Kata Rasul, ya'rifka fisyiddah, maka Allah akan mengenal dirimu ketika engkau menghadapi musibah atau ujian berat. Sehingga Allah tidak akan pernah mengecewakan diri. Bahkan dalam satu hadis, jamaah rahmatillah Allah, kalau seseorang sering minta ingat Allah dalam seluruh keadaannya, itu para malaikat ketika mendengar suara yang berdoa minta tolong di dalam musibahnya, mereka akan mengatakan begini, sautun ma'ruf. Ya Allah, ini suara nggak aneh nih, nggak asing, kita sering dengar. Ya,
Jadi malaikat pun apa? Malaikat pun apa? Ingat suaranya. Ini suara orang yang sering berdoa kepada Allah sepanjang hidupnya dalam keadaan apapun. Kata malaikat, sekarang dia minta pertolonganmu ya Allah. Dia meminta pertolonganmu. Maka Allah memberikan pertolongannya kepada hamba. Namun ketika seseorang kemudian hanya minta kepada Allah ketika apa? Susah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat akan kenal suaranya. Maka Allah Rabbul Alamin tidak akan mengingat dirinya ketika dia sulit. Dan betapa seringnya kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ketika sedang apa? Ketika banyak, ketika ketika baru ketika baru dapat anak, ketika baru dapat ketika merasakan seluruh kenikmatan yang sebenarnya datangnya dari Allah. Tapi di saat itu kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatnya cuma satu hari jemaah. Pas dapat alhamdulillah. Besok lupa. Yang seperti ini memutus rantai ijabah doa dengan perbuatannya sendiri. Bahkan dalam satu hadis jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara 3 jenis, 3 macam manusia yang doanya mustajab. Yang doanya mustajab. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yuraddu da'watuhum aw la turaddu da'watuhum." Ada 3 manusia yang tidak akan ditolak. Garis bawahi, tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Tidak akan apa? Ditolak. Berarti diijab. Kita sering dengar hadis ini, betul? Betul? Yakin? Sebutkan. 3 orang ini siapa? Pemimpin yang adil, orang yang terzalimi, orang yang berpuasa. Hadis ini yang akan kita sebutkan, yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini jarang kita dengar. Hadisnya hasan. Kata Rasulullah SAW, "Az-zakirullaha katsiran." Di antara manusia yang tidak ditolak doanya oleh Allah, yang mengingat Allah dengan sering sekali atau banyak mengingat Allah Rabbul Alamin. Yang sering zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengingat Allah. Mereka tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa jemaah? Yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Sebutkan macam-macam zikir di dalam Islam. Silahkan. Baca Quran, zikir. Yang kedua, membaca wirid-wirid yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan apa saja. Zikir pagi petang, terus zikir setelah sholat, terus sudah duduk di majelis ilmu, zikir bukan? Zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi? Istighfar, terus sebutkan jemaah. Dan mohon suaranya agak keras jemaah ya. Agak keras biar kedengeran. Kita beradu dengan suara apa? Beko.
Ya, tolong saya, bantu saya. Suaranya nggak agak keras. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa lagi zikir kepada Allah? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Anda mau tanya, sholawat zikir bukan? Zikir. Antum ingat Allah dan meminta kepada Allah agar Nabi diberikan kemuliaan. Terus apa lagi? Sudah selesai? Selesai jemaah? Hah? Salat itu zikir kepada Allah. Karena dengan salat kita sedang mengingat siapa? Sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sering zikir, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan terlalu cepat kalau berzikir, misalkan setelah sholat. Karena dengan zikir kita, doa kita didengar sama Allah. Dan orang beriman tidak akan terburu-buru di dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, mau kemana? Kalaulah ada yang harus membuat kita terburu-buru, jangan putus zikir di dalam langkah-langkah kita. Begitu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan habis zuhur zikir tidak Pak? Zikir. Tapi buru-buru, zikirnya gimana? Sambil jalan. Sambil jalan boleh. Tapi jangan pernah tidak karena Allah mendengar doa kita ketika kita banyak berzikir kepada Allah. Makanya jangan dikira jamaah para ulama itu menjadi mustajab doanya karena mereka berilmu semata, tidak. Mulutnya tidak pernah berhenti dari berzikir. Itu faktanya. Karena semakin cinta seseorang kepada Allah dengan ilmunya, maka dia tidak akan pernah membiarkan lidahnya diam mengingat Allah. Makanya para tabi'in itu banyak yang dianggap gila jamaah. Gara-gara apa? Gara-gara mulut mereka nggak pernah berhenti. Seperti orang was-was. Mulutnya gerak terus. Kenapa? Karena mereka berzikir terus kepada Allah. Dan tidak pernah berhenti. Itu yang membuat doa mereka mustajab. Ya. Dan ini berat nggak sebetulnya jamaah rahmatillah? Berat tidak? Jamaah? Tidak. Karena Allah tidak meminta kita untuk baca jutaan, tidak. Semampu kita. Minimal sehari berapa begitu? Minimal sehari jadi berapa totalnya zikir kita? Yang disunnahkan. Sok dihitung dulu lah. Totalnya berapa? Hah? Setelah sholat 99? Yakin? 33 kali 5 jadi berapa? 100 berapa? 165. Itu setelah sholat. Tambah yang pagi sama sore jadi berapa? Tara ngotret anak mah Ustad. Zikir mah zikir weh. Tapi kalau kita bilang jumlah, Nabi kalau pagi tasbih berapa? 100. Ada riwayatnya. Tahmid berapa? 100. Tahlil berapa? 100. Tasbih berapa? 100. Sorenya sama. Belum lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pagi berapa? 100. Sore berapa? Ratusan jemaah dikir teh. Tapi kita alhamdulillah minimal dikir setelah Tapi jangan salahkan siapapun. Kalau ternyata itu tidak cukup untuk membuat doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin banyak semakin mustajab. Ya. Makanya jamaah rahmatillah, ini sedang majelis ilmu zikir tidak Pak? Berzikir? Mulutnya gerak-gerak dari tadi? Enggak, kata kalian mah
Kirain malam. Padahal sunnahnya tetap berzikir, astagfirullah, subhanallah, bebas terserah. Goyang. Ya, bisa disangka ngomongkeun ustadkeun tenan naon. Ustad mah biasa diomongkeun, bebas. Fadhol. Ya. Gerak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir karena itu menentukan ijabah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru satu dalam hadis yang kita bahas. Baru satu. Apa? Yang mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Yang kedua itu adalah da'watul mazlum. Mereka yang terzalimi. Doa mereka yang terzalimi. Yang terakhir adalah al-imamul muqsit. Imam yang adil. Imam yang tidak berbuat zalim. Pemimpin yang tidak zalim, doanya mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanillah wa iyakum. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya di antara sebab doa kita menjadi mustajab dan kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u bismillahil a'zam. Berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Berdoa dengan nama Allah yang paling agung. Sebagaimana jamaah rahmatillah Allah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar seorang muslim, seorang mukmin sahabatnya berdoa kepada Allah. Doanya catat. Kalau sudah hafal alhamdulillah. Tapi kalau belum catat. Karena kata Nabi, doa yang dipanjatkan ini adalah doa yang mustajab. Jadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diminta diberi. Apapun yang didoakan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini berdoa, minta sama Allah. Doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Sudah sampai situ dulu, coba diulang. Bi anni annaka antallah la ilaha illa anta. Sudah sampai situ? Sama semuanya? Sama, yakin? Baik. Al-ahadus samad. Al-ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang terakhir mirip apa? Sama dengan surat Al-Ikhlas. Hafal insyaallah ini. Gampang. Saya ulangi. Doanya begini, Pak. Allahumma inni as'aluka apa? Bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta
Apa lanjutannya? Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi Muhammad SAW ketika mendengar kalimat ini, laqad sa'ala bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab wa idza du'iya bihi ata. Sesungguhnya laki-laki ini telah meminta kepada Allah dengan doa yang jika dia memohon apa saja kepada Allah, Allah pasti berikan permohonannya. Kalau dia berdoa, Allah pasti ijabah doanya. Dan saya mau tanya, selama ini doa pakai doa ini tidak? Belum? Belum. Berarti wajar. Jika belum maksimal doanya. Betul? Iya, belum hafal. Siapa yang baru dengar pertama kali hari ini? Subhanallah. Ya. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Masya Allah. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Gak apa-apa. Dan ini gak ada masalah. Yang penting setelah tahu apa? Diamalkan. Yakin? Taib. Ada satu doa lagi. Tulis. Ada satu doa lagi. Yang jika meminta dengan doa ini, doanya pun mustajab. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka. Sudah? Bi anna lakal hamdu. Bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Coba diulang. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar seseorang yang berdoa dengan doa ini, Nabi pun mengatakan kalimat yang sama seperti hadis sebelumnya. Dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung, yang jika seseorang berdoa dengannya Allah jawab doanya, dan jika meminta Allah berikan permintaan. Ada berapa doanya? Ada 2. Dan siapa yang baru dengar doa yang kedua? Siapa yang hafal? Hafal? Coba diulang. Mumtaz. Birahmatika? Enggak pakai birahmatika, bagus, Masya Allah. Sudah hafal lama? Masya Allah. Berarti dari satu pengajian yang hafal? Masya Allah. Berarti wajar kalau doanya belum terlalu maksimal. Bukan gak dijawab sama Allah, pasti ada yang dijawab, tapi tidak maksimal. Itu yang keberapa?
Penyebab yang keberapa? Yang ketujuh. Berarti sisa berapa lagi? Sisa 3. Kita lanjutkan jamaah rahmatillah Allah. Yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah, yang menjadi penyebab doa seseorang didengar oleh Allahu Rabbul Alamin, itu adalah dengan bertawassul. Bertawassul dengan amal-amal yang dikerjakannya. Tawassul. Jadi di dalam Islam itu ada ibadah yang namanya apa? Tawassul. Dan di antara penyebab doa seseorang didengar oleh Allah adalah ketika dia berdoa dan kemudian bertawassul dengan amal solehnya. Bertawassul dengan apa? Amal solehnya. Dan contohnya adalah ketika seseorang menyebutkan amal terbaiknya kepada Allah di dalam doanya, ya Allah, saya pernah sedekah ikhlas karena dirimu, oleh karena itu kabulkan doa saya. Itu contohnya. Dan itu yang Allah tunjukkan kepada 3 orang yang terjebak di mana? Di gua. Sudah hafal hadisnya? Atau ingat hadisnya? Ingat kisahnya? Berarti tidak perlu disebut. Betul? Betul. Sebutkan hadisnya. Coba antum tahu ceritanya? Fadhal, sebutkan. Ada 3 orang terjebak di gua. Yang pertama, kemudian berdoa dengan amal soleh terbaik yang pernah dilakukan, bertawassul. Ya Allah, saya pernah melakukan ini, dan kemudian berdoa, geserkan batu ini ya Allah agar kami bisa keluar. Yang pertama apa? Nah, yang pertama, seorang anak yang mendahulukan orang tuanya di atas istri dan anak-anaknya. Catat ini baik-baik jamaah rahmatillah Allah. Bagi laki-laki, bagi seorang suami, ketika dia mendahulukan ayah ibunya, itu amal soleh yang terbaik. Istri, anak-anak nanti, orang tua dulu, itu yang terbaik. Apa buktinya? Karena orang ini setiap hari bawa susu untuk orang tuanya, untuk diminum. Di suatu hari orang tuanya tidur, sehingga dia tidak berani membangunkan agar mereka minum. Di saat anak-anaknya kehausan pengen susu, diberi nggak? Nggak diberi. Sampai orang tuanya dulu yang minum, baru anak-anaknya. Apa buktinya? Itu amal yang baik sekali, yang terbaik. Karena dengan tawassul, menggunakan amalan itu, doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat laki-laki, orang tua tetap nomor 1. Dahulukan mereka baru yang lain. Jika mereka masih, kita ini akan menyesal jamaah, demi Allah, jika kita kehilangan mereka. Menyesal seumur hidup. Dan kita gak bisa menebus lagi hidup bersama mereka terus berbuat baik kepada mereka. Gak bisa. Karena berbuat baik kepada orang tua ketika mereka masih hidup, itu jauh lebih baik dan jauh lebih berkah. Kenapa? Karena mereka bisa berdoa dan mendoakan kita, dan doa mereka mustajab, pasti didengar sama Allah. Makanya jangan disia-siakan. Dan jangan pernah mendengarkan istri-istri yang menghasut suaminya untuk tidak berbuat baik kepada orang tua. Ya. Itu sebabnya kenapa Ismail bisa menceraikan istrinya. Kenapa? Kenapa? Karena Ismail mendengarkan dan mendahulukan siapa? Ayahnya. Kata ayahnya cerai, selesai. Dan ayahnya bukan orang zalim, makanya didengar perkataannya. Ibrahim tidak zalim.
Ibrahim minta suruh dia menceraikan, kenapa? Ini bukan perempuan baik, jangan dipertahankan, lepas. Maka dilepas oleh Ismail tanpa beban. Itu tanda anak yang berbakti kepada siapa? Dan itu penyebab doa kita didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa jamaah rahmatillah Allah? Yang mau berzina, diajak berzina, bahkan dia yang mengajak. Laki-laki ini yang ngajak zina seorang perempuan, tapi di detik terakhir ketika hampir dizinahi, dia menghentikan keinginannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Maka Allah menjadikan itu sebagai penyebab doanya didengar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Yang ketiga, itu adalah amanah yang dijaga. Orang yang bertawassul dengan amanah yang dia jaga sepanjang waktu, lama sekali. Apa amanahnya jamaah? Upah siapa? Upah pekerja yang tidak diambil, disimpan, bahkan dikembangkan, dijadikan peternakan uangnya, dan kemudian peternakannya saking besarnya itu satu lembah isinya hewan ternak semua. Tapi uang modalnya bukan uang siapa? Punya dia. Dan ketika yang punya datang, disuruh ambil semuanya, ambil, ini punyamu semuanya. Maka amal soleh yang satu ini pun menjadi penyebab doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah bertawassul dengan amal soleh. Setiap dari kita pasti punya amal. Betul? Punya jamaah? Insyaallah punya ya. Boleh disebutkan? Oh, nanti pas berdoa. Kenapa nggak mau menyebutkan? Untuk menjaga mumtaz. Ya, amal soleh itu tidak perlu apa jemaah? Diumbar, dipublikasikan. Ya, makanya nggak perlu bikin ketika di Masjid Agung lagi pengajian. Barakallahu fikum. Backgroundnya ini jamaah ya, difoto atau begini. Masya Allah. Tidak perlu dipublik karena Allah hanya melihat amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa yang berikutnya? Kesembilan. Yang kesembilan, di antara penyebab doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, itu adalah tarkudz dzunub. Apa? Tarkudz dzunub. Meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Karena jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan dosa itu menghalangi, tulis. Karena melakukan dosa itu menghalangi dan menutup setiap kebaikan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi sekali lagi, karena melakukan dosa itu menutup apa? Seluruh kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semestinya kepada seorang hamba. Dalilnya jamaah rahmatillah Allah, bahwa dosa menutup apa? Ijabah doa adalah hadis yang kita sebutkan tadi. Yang mana? Banyak ya, hadisnya banyak tadi disebutkan. Baik.
Hadis tentang seseorang yang sedang di dalam perjalanan. Masih ingat? Ya. Kenapa doanya nggak didengar? Memakan yang haram dan. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan yang haram? Pasti melakukan perbuatan sehingga kata para ulama, semua perbuatan dosa bukan hanya saja memakan yang haram, itu menghalangi doa seseorang. Satu itu, tulis dulu, tulis. Semua dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia akan menghalangi ijabah doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, beliau menyebutkan perkataan salah seorang salafus saleh. Seorang imam yang berkata seperti ini. Tulis perkataannya. La tastabti'anna al-ijabata idza da'auta. Jangan pernah merasa bahwa Allah itu lambat menjawab doa. Jangan pernah merasa bahwa Allah itu lambat dalam menjawab doa. Anda ulangi sekali lagi. Jangan pernah merasa. Bahasa Arabnya apa? La tastabti'anna. Jangan pernah merasa Allah itu lambat dalam menjawab doa. Karena kata beliau, li'anna qad sadadta turuqaha bidzunub. Karena engkau sendirilah yang telah menutup jalan-jalan ijabah dengan dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah tidak akan mendengar mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buktinya tidak ada ketaatan seseorang kepada Allah ketika dia banyak melakukan dosa. Dan yang terakhir jamaah rahmatin Allah, yang coba diulang dari 1 sampai 9. Yang catatannya lengkap, silahkan. Sebutkan. Pertama, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Satu. Kedua, khusyuk. Ketiga, berada dalam keadaan suci ketika berdoa kepada Allah. Terus? 4, dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, Allah yang wajib. 5, menjaga diri untuk mencari yang halal dalam makanan, minuman, dan pakaian. 6, banyak mengingat Allah, orang yang sering mengingat Allah. 7, berdoa dengan nama Allah yang paling agung. 8, bertawasul dengan amal-amal salehnya. 9, meninggalkan dosa. Asal. Masya Allah. Sama catatannya jamaah? Insya Allah. Terdengar tadi suaranya? Kurang? Sedikit? Kita lanjut ke dulu yang terakhir, jamaah rahmatullah. Yang terakhir, kunci ijabah doa itu adalah ilhah namanya. Ilhah. Tulis. Al-ilhahu fid du'a. Ilhah. Apa itu ilhah jamaah rahmatullah?
Ilhah itu terus-menerus berdoa dan tidak pernah berhenti. Ya. Ilhah itu adalah terus-menerus berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda manusia yang tidak pernah putus asa dalam berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa adalah mereka-mereka yang tidak pernah mengatakan bahwa Allah belum mengijabah doa saya. Itu tandanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatullah, jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum. Kata Rasul, pasti doa kalian itu dijawab sama Allah. Malam ya'jal atau malam ya'jil, selama dia tidak terburu-buru. Kata Nabi begitu. Apa yang dimaksud sama Rasulullah SAW? Orang yang terburu-buru itu yang mengatakan begini, kata Rasul, da'autullah, aku sudah berdoa kepada Allah, falam yustajab li, tapi Allah belum menjawab doaku. Ini orang yang terburu-buru. Tapi orang yang selalu minta dan tidak pernah mengatakan bahwa Allah tidak mengijabah doa saya, terus meskipun dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, maka doanya pasti diijabah. Makanya nggak ada batasan doa, tidak ada. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan apa yang kita inginkan. Ingat jamaah. Yakub alaihissalam, ana tidak pernah bosan menyebutkan ini. Yakub alaihissalam butuh waktu puluhan tahun untuk menunggu doanya dijawab oleh Allah. Doanya ingin bertemu dengan Yusuf. 30 sampai 40 tahun Allah baru ijabah, tapi Yakub tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Adapun kita jamaah, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itu sudah mengatakan Allah tidak mendengar doa saya. Tidak akan pernah dijawab doa manusia yang seperti ini. Ini namanya terburu. Tunggu jawaban doa Allah. Dan Nabi mengatakan, kenapa seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Karena Allah tidak ada yang bisa maksa. Innallaha la mukriha lahu. Allah tidak ada yang bisa maksa. Tugas kita hanya berdoa. Dan ketika seseorang kemudian meragukan ijabah doa Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan celaka dunia dan akhirat. Khalas. Ya. Jadi kebanyakan manusia itu mereka sengsara karena perbuatannya mereka sendiri. Keinginannya nggak datang karena mereka sendiri. Allah tidak jawab karena siapa? Karena dirinya sendiri. Karena hamba itu sendiri. Dan ini diantara manusia yang paling sengsara yang ada di permukaan bumi. Ketika doa-doanya tidak didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Nah, itu adalah 10 sebab dikabulkannya doa. Syukran. Ya khalas. Wassalam. Dan di akhir pertemuan ini jemaah rahmatillah, jika ada yang ingin ditanyakan maka anda persilahkan. Tafadhol.
Silakan yang mau bertanya langsung, Anda persilakan. Tafadhal. Ini mic-nya otomatis. Salah, gak apa-apa, biar Anda pegang, Anda tunggu dari yang langsung dulu, silakan. Yang langsung Anda persilakan. Apa? Jangan malu-malu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Akhirat. Nah, sahih. Nah, kata Rasulullah SAW, doa itu diijabah oleh Allah dengan 3 bentuk, 3 cara. Yang pertama, Allah berikan apa yang diminta. Seperti mereka yang belum menikah ingin istri, maka diberikan apa? Istri. Itu keinginannya diijabah. Misalkan. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, itu dihindarkan dari musibah. Bisa jadi yang kita minta misalkan rumah, tapi Allah ijabah dengan cara yang lain. Apa cara yang lain? Kita dibebaskan dari musibah ujian berat selama bertahun-tahun, selama tidak punya rumah. Itu pun diijabah oleh Allah. Jadi ketika kita merasa diri kita minta tapi tidak diberi, namun kita tidak pernah merasakan musibah, itu tandanya doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang seperti ini. Hidupnya prihatin tapi musibahnya nggak ada. Lancar-lancar, istri sehat, anak sehat, semuanya berjalan sebagaimana mestinya, tidak pernah kelaparan, tempat bernaung ada. Tapi apa yang dia minta bertahun-tahun nggak pernah datang. Itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, itu Allah simpan nanti di akhirat. Kata para ulama, Allah simpan dan Allah balas dengan kenikmatan surga Allah. Bukan dengan apa yang dia minta di dunia. Bukan. Jadi Allah balas dengan yang lebih baik. Dan mana yang lebih menyenangkan bagi kita jamaah? Diganti dengan kenikmatan surga atau apa yang kita minta kita dapat di dunia? Jadi kalaulah kemudian di dunia kita tidak pernah dapat apa yang kita minta, kemungkinannya 2. 1, doa kita tidak didengar oleh Allah. 2, apa? Allah akhirkan semuanya akan diberi di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan suudzon sama Allah, jangan buruk sangka. Ya, jangan buruk sangka. Wallahu taala alam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan langsung lagi, silakan. Yang langsung dulu. Silakan. Nah. Itu saja. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya, untuk poin yang ke-8 yaitu bertawassul ketika berdoa dengan amal soleh. Apakah itu seperti apa tadi? Menggadaikan amalan supaya dapat keuntungan gitu ya. Kurang lebih begitulah ya. Menggadaikan amalan. Pertanyaannya sekarang, yang meminta kita untuk bertawassul siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu 1. Yang kedua, ana mau tanya sama antum semuanya. Kalau kita menyebutkan amal soleh kita kepada Allah, ya, apakah itu tanda kita tidak ikhlas? Itu dulu dijawab. Kenapa tidak? Karena kita menyebutkannya kepada zat yang akan memberikan balasan atas amal soleh kita dan Allah lebih tahu.
Dan Allah sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan itu. Di antara buktinya, doa di akhir surat Al-Imran. Rabbana amanna faghfir lana. Ya Allah, kami beriman. Apakah itu tandanya iman kita tidak ikhlas? Jamaah, ikhlas gak? Ikhlas. Tapi disuruh nyebutin, ampuni kami, maka Allah mengampuni mereka. Ya, jadi tidak ada kata tidak ikhlas atau menggadaikan amalan. Justru Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan itu dan Nabi mencontohkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mudah-mudahan terjawab. Yang berikutnya, langsung pertanyaan langsung, silahkan. Sebelum Anda jawab yang terakhir di kertas. Kalau ada yang masih ingin bertanya silahkan. Fadhal. Yang keras suaranya. Salam. Kepada mertua apakah bisa berbakti? Sama seperti tua sendiri. Baik. Itu saja pertanyaan. Barakallahu fiik. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Bakti atau birrul walidain di dalam Islam yang dimaksud dan yang semestinya adalah berbakti kepada kedua orang tua kandung. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena kedua orang tua kandunglah yang berhak mendapatkan bakti anak-anaknya. Karena mereka sudah berjuang, berkorban, dan menyerahkan segalanya untuk anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, mertua itu sama sekali tidak sama seperti orang tua kandung. Sama sekali. Jadi yang harus dihilangkan dulu, mertua itu sama seperti orang tua, itu nggak ada dalam Islam. Kok gitu Ustaz? Iya, kenapa? Agar kita melakukan yang benar. Karena banyak saudara kita jamaah itu lebih berbakti kepada mertuanya dibandingkan kepada siapa? Orang tuanya. Betapa banyak manusia yang melakukan itu. Saya sering berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Antum orang mana? Saya orang sana. Kenapa tinggal di sini? Ikut istri. Kenapa nggak pulang ke sana sama mertua anak nggak boleh? Ini bagaimana? Apakah ini kebaikan? Jawabannya bukan. Kita memuliakan mertua semata-mata karena dia adalah orang tua istri kita. Memuliakan mereka berarti berbuat baik kepada istri. Itu letak pahalanya di situ. Bukan berarti kemudian mertua gantinya orang tua, tidak. Itu tidak ada dalam Islam. Cuman kita berbuat baik, iya. Melakukan kebaikan, iya. Dan itu semua sebagai bentuk berbuat baik kepada siapa? Kepada istri. Nah, ketika kedua orang tua sudah tidak ada, masih bisa berbakti tidak? Masih. Dua-duanya nggak ada, masih. Lakukan ketaatan kepada Allah, orang tua kita dapat pahala sempurna. Dan sambungkan hubungan silaturahmi dengan saudara-saudaranya, sambungkan hubungan dengan sahabat-sahabat mereka yang masih hidup. Maka itu bentuk berbakti kepada siapa? Kepada orang tua. Jelas? Baik. Satu lagi saya tambahkan. Yang menentukan hidup antum dalam rumah tangga bukan mertua, tapi antum sendiri. Karena pemimpinnya siapa, Pak? Pemimpinnya siapa? Suami, laki-laki. Adapun mertua, karena mereka bukan orang tua kandung kita, mereka punya batasan. Ya, itu harus diingat. Karena betapa banyak anak meninggalkan orang tuanya demi istri dan mertua. Dan ini durhaka. Ini kedurhakaan kepada kedua orang tua kandung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu. Ustadz, ini pertanyaan yang pertama. Ada seorang ikhwan, maksudnya seorang muslim, menjadi khatib Jumat, padahal
dia belum belajar kitab, baca kitab pun tidak bisa. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, masjid yang mengundang, waduh, Masya Allah, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Hukumnya. Kenapa? Karena menyampaikan nasihat itu membutuhkan apa? Ilmu. Ya. Dan ilmu itu membutuhkan apa? Jamaah, belajar. Dan belajar itu tidak akan pernah sempurna jika apa? Jika apa, jamaah? Jika seseorang tidak berusaha memahami bahasa Arab. Ya. Dan harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dikhawatirkan kemudian kita menjadi ruwaibidah namanya. Ruwaibidah itu seseorang yang kemudian menyampaikan sesuatu tanpa, dan itu tidak boleh dalam Islam. Gitu ya. Itu sebagai gambaran. Dan yang satu lagi, nah, yang satu lagi tidak akan Anda jawab ya pertanyaan. Biar Anda simpan saja pertanyaan. Baik. Mungkin sampai di sini jamaah rahmatillah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah dan menerima amal saleh kita di siang hari ini. Allah memberkahi hidup kita, umur kita, keluarga kita, usaha kita semuanya. Dan kemudian menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan juga Allah Rabbul Alamin memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semuanya insyaallah. Amin, Allahumma amin. Dan mewafatkan kita di atas Islam, di atas iman, agar kita berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam perjumpaan di siang hari ini. Semoga Allah mengampuni sekali lagi seluruh kesalahan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.